cause you know they don't. I choo 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 cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. On the after, you been the before, I've been the stallion. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. Halo semuanya. Dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 7 orang, yaitu I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. kelas MG14, mata kuliah mikrobiologi, jurusan S1 Farmasi, Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Di sini kami akan menjelaskan beberapa contoh jamur yang sangat mudah kita temui di sekitar lingkungan kita. Berikut penjelasannya, selamat mendengarkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Andres Sebelumani dari kelas MG14 NIM 190 205 149. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang jamur lingzi. Jamur lingzi yang memiliki nama lain jamur reis. Melalui sebuah penelitian diketahui bahwa di dalam jamur lingzi ini terkandung karbohidrat, lemak, serat, air, protein, dan lain-lain. Manfaat jamur lingzi meningkatkan kekebalan tubuh. Lingzi mengandung komponen aktif seperti poliskarida yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, merendahkan nyeri rematik, membantu pengobatan kanker, menurunkan tekanan darah, mengurangi alergi, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari jamur lingzi. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Monika Panjaitan, kelas MG14, jurusan S1 Farmasi, Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jamur yang sangat mudah kita temui di sekitar lingkungan kita, yaitu salah satunya adalah jamur Ganoderma aplanatum. Ini dia yang namanya jamur Ganoderma aplanatum. Jamur Ganoderma aplanatum memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu 1. Kingdom, yaitu fungi, 2. Divisi, yaitu Basidiomysota, 3. Kelas, yaitu Agaricomycetes, 4. Ordo, yaitu Polyporales, 5. Famili, yaitu Ganodermataceae, 6. Genus, yaitu Ganoderma, 7. Spesies, yaitu Ganoderma aplanatum. Ciri-ciri dan struktur dari jamur Ganoderma aplanatum. Jamur Ganoderma aplanatum merupakan kelompok jamur yang termasuk famili Polyporaceae, memiliki tubuh buah berupa kipas atau tubuh buah berbentuk setengah lingkaran. Hymenopora merupakan buluh-buluh atau pori yang dilihat dari luar berupa lubang. Lubang sisi dalam lubang itu dilapisi hymenium. Sebagian hidup sebagai saprofit. Habitat jamur Ganoderma aplanatum terdapat pada pepohonan atau kayu yang sudah lapuk. Jamur Ganoderma aplanatum merupakan organisme tingkat rendah yang belum mempunyai akar, batang, daun sehingga disebut dengan tumbuhan talus. Jamur Ganoderma aplanatum yang baru bertumbuh berwarna kuning muda kecoklatan. Setelah itu, Ganoderma aplanatum akan berubah warna menjadi coklat. Manfaat jamur Ganoderma aplanatum. Salah satu manfaat terbaik jamur Ganoderma aplanatum adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Uji laboratorium menunjukkan bahwa jamur Ganoderma aplanatum dapat memberi pengaruh baik terhadap sel darah putih yang menjadi bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh untuk memerangi infeksi. Cara reproduksi jamur Ganoderma aplanatum, yaitu 1. Vegetatif atau spora vegetatif, 2. Fragmentasi atau pemisahan.
Reproduksi aseksual dengan fragmentasi, sedangkan reproduksi aseksual dengan membentuk spora pada basidium. Sekian penjelasan saya tentang jamur Ganoderma applanatum. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Septiani Purba dari kelas MG14. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur kuping atau Auricularia auricula. Habitat dari jamur kuping ini adalah sapropit pada bagian tumbuh-tumbuhan yang telah mati. Biasanya terdapat pada dahan yang kering. Kemudian ciri-ciri jamur kuping, yang pertama memiliki tubuh buah yang berukuran kecil, yang kedua diameternya 2-15 cm, kemudian tipis, berdaging, dan kenyal. Yang keempat berbentuk seperti kuping, dan yang terakhir tubuh buah berwarna hitam atau coklat kehitaman. Adapun struktur morfologinya adalah yang pertama warna tubuh umumnya hitam, terdapat lamela, kumpulan lamela disebut hemanium. Lamela atau bilah adalah lembaran yang tersusun di bawah tudung. Kemudian yang terakhir, tunas adalah merupakan calon jamur baru. Kemudian struktur anatominya, di dalam helaian lamela terdapat basidiospora, dan yang kedua terdapat basidioskarp yang merupakan badan tempat perkembangbiakan basidium. Basidiospora adalah perkembangbiakan yang dihasilkan oleh basidiokarp dalam badan yang disebut juga spora. Kemudian reproduksi dari jamur kuping ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Yang vegetatif yaitu dengan membentuk tunas, dengan konodia, dan fragmentasi miselium. Kemudian secara generatif yaitu dengan alat yang disebut basidium. Basidium berkumpul dalam badan yang disebut spora. Kemudian peranan dari jamur kuping adalah yang pertama sebagai antikoagulan, yang kedua dapat menghambat pertumbuhan kanker, dan yang ketiga adalah menghambat pertumbuhan kolesterol. Terima kasih. Nama saya Nurul Hiza dengan nomor NIM 1902051712, kelas MG14. Nah, di sini saya akan mengulas salah satu jamur yang cukup mudah kita temukan di sekitar lingkungan kita, yaitu jamur gerigit atau Schizophyllum common. Ada yang gak asing sama jamur ini? Jamur gerigit atau jamur kayu sering kita jumpai di batang kayu, pohon jati, kayu rambung, dan kayu pitangus. Jenis jamur ini sangat jelas tidak beracun, bahkan banyak sekali manfaatnya. Dan mudah ditemukan saat musim penghujan, banyak tumbuh di daerah tropis sekitar Indonesia. Jamur ini tumbuh secara bergerombol, tidak beraturan, dan bentuk daunnya hampir menyerupai bentuk kipas. Lebar payungnya tidak sampai 6 cm. Adapun warnanya putih hingga kecoklatan. Sedangkan untuk usia tumbuhnya cukup singkat, yakni sekitar 3-5 hari sudah dapat dipanen. Pertumbuhan jamur gerigit putih sangat dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi, mulai dari perkecambahan spora, kemudian menjadi hifa, miselium stadia pinhead, stadia button, dan tumbuh buah jamur gerigit. Nama saya Putri Nabila, saya akan menjelaskan jamur dari kotoran sapi atau Policibe subensis. Policibe adalah sekelompok jamur yang mengandung zat halusinogen. Policibe terkenal dengan istilah magic mushroom, kemiripan dengan narkoba, termasuk jamur makro atau anggota suku Stropariaceae, bangsa Agaricales. Agaricales adalah bagian dari kingdom fungi dengan keadaan buah dan 3 bagian utama, yaitu tudung buah, bilah atau pori, dan tangkai. Policibe tumbuh dengan persebaran luas dan berfungsi sebagai satotrof. Jamur ini bisa tumbuh di kotoran hewan, lumut, ranting, daun, atau kayu yang busuk. Jamur ini diperkirakan ada sekitar 116 jenis dan di dunia, dan di Indonesia ada 1 jenis. Sekian dari saya. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Tabadan Cibro, kelas MG14 S1 Farmasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jamur bulan atau Gymnopus sp.
Jamur bulan atau Gymnopus sp ini disebut juga dengan suung bulan, yang dimana jamur ini berukuran sekitar 5 sampai dengan 10 cm, berbentuk seperti payung. Sewaktu kecil, jamur ini berbentuk seperti kancing yang dimana tangkainya sekitar 1 cm. Jamur ini biasa hidup di sekitar rumah atau perkebunan. Seperti sekarang ini, saya menemukannya di kebun sawit. Jamur ini aman untuk dikonsumsi dan juga memiliki banyak kandungan khasiat untuk bagi kesehatan kita. Yang pertama, dapat mencegah hipertensi, menguatkan tulang, imunitas tubuh, dan masih banyak lagi. Jamur suung bulan ini biasanya tumbuh di tanah yang lembab atau seperti di bawah pohon sawit ini, yang dimana tanahnya memiliki kandungan organik yang sangat baik. Jamur ini belum ditemukan cara untuk membudidayakannya, yang juga masih dapat dikatakan kategori jamur liar. Sekianlah penjelasan saya mengenai jamur suung bulan ini. Sekian dan terima kasih. Saya Zakia Haryati Hasibuan ingin menjelaskan tentang jamur tiram. Bentuk jamur tiram kira-kira demikian, begini. Jamur tiram adalah jamur pangan dan dari kelompok Basidimiocota dan termasuk kelas Homo Basidimiocotes. Dengan ciri-ciri umum, tubuh buah berwarna putih hingga krim dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram, dengan bagian tengah agak cekung. Batang jamur tiram bertindak sebagai penopang hidup tudungnya, sedangkan pada tudung terdapat organ reproduksi, yaitu ribuan kantong spora yang menempel pada lamela. Bentuk lamela itu sendiri menyerupai insang ikan, berlapis-lapis atau lembaran. Secara alami, jamur tiram ditemukan di hutan, di bawah pohon bentang lebar, atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Pada masa pertumbuhan miselium, jamur tiram sebaiknya ditempatkan di dalam ruangan yang gelap. Tetapi pada masa pertumbuhan badan buah memerlukan adanya rangsangan sinar dengan intensitas penyinaran 60-70 derajat. Manfaat jarum tiram diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, membantu mencegah kanker, sumber vitamin B3, kaya antioksida, dan meningkatkan kolagen. Sekian penjelasan kami dari kelompok 6 mengenai beberapa jamur yang ada di lingkungan sekitar kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada penjelasan kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you for watching. Bye.